Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, untuk pertemuan kita di kesempatan kali ini adalah tentang akhlak sosial. Bagaimana pandangan Islam tentang kehidupan sosial? Maka kita harus tahu bagaimana pandangan Islam menurut yang bukan Islam ya. Jadi manusia ini adalah makhluk yang kompleks, yang beragam ya, di mana manusia itu terdiri dari materi dan wujud spiritual yang terdiri dari jasmani dan rohani. Menurut Aristoteles mengategorikan bahwa manusia ini termasuk dari zon politikon, yaitu manusia adalah makhluk yang ingin selalu bergaul dan berkumpul. Jadi manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, makhluk yang bersosial, makhluk yang membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, menurutnya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Ia tidak hanya bermaksud menegaskan ide tentang kewajiban manusia untuk bersosialisasi dengan sesamanya, melainkan ide tentang makhluk sosial terutama bermaksud menunjuk langsung pada kesempurnaan identitas dan jati diri manusia. Baik, pembahasan kita ya yang akan kita bahas di antaranya adalah bagaimana pandangan Islam terhadap kehidupan sosial. Lalu bagaimana Islam memandang ya kehidupan sosial. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana gambaran masyarakat yang menjadi dambaan bagi umat Islam. Kemudian masyarakat ya, masyarakat yang toleransi ya, bagaimana Islam itu mengatur toleransi inter dan antar umat beragama dalam Islam. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Islam memandang tentang beberapa persoalan kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Pembahasan yang pertama yaitu pandangan Islam tentang kehidupan sosial. Yang pertama, bahwa Islam itu memandang bahwa kehidupan sosial adalah untuk ta'aruf, yaitu saling mengenal. Kemudian yang kedua, ya, Islam memandang bahwa kehidupan sosial itu adalah untuk saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya, karena manusia itu saling membutuhkan, ya, tidak bisa hidup sendiri. Kemudian yang ketiga, kehidupan sosial menjadi kadar ukuran keimanan seseorang. Jadi Rasulullah SAW itu kadang mengukur keimanan seseorang itu dengan bagaimana dalam kehidupan sosialnya. Kemudian yang keempat, membentuk akhlakul karimah atau mazmumah. Jadi sosial adalah laboratorium untuk kita bisa membentuk akhlakul karimah, atau sebaliknya terbentuk akhlak yang jelek atau mazmumah. Kemudian yang berikutnya adalah kehidupan sosial adalah tempat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, berbuat kebaikan atau mencegah kemungkaran. Yang keenam, manusia itu saling ketergantungan, berpasangan, hidup bersama, dan saling berinteraksi dan relasi. Kemudian berikutnya adalah kehidupan sosial itu adalah agar manusia itu dituntut untuk berempati terhadap sesama. Baik, yang pertama yaitu kehidupan sosial adalah untuk saling mengenal, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia secara umum. Ya, wahai manusia,
sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, supaya apa? Lita'arofu, yaitu supaya saling mengenal antara satu yang dengan yang lainnya, antara orang Jawa dengan orang Sunda, ya, orang Indonesia dengan orang Barat itu ya, atau orang yang memiliki perbedaan rambut, bahasa, kemudian kulit, ya, karakter dan sebagainya. Ini adalah supaya manusia adalah lita'arafu, saling mengenal, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari perbedaan tersebut Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ya, Allah itu tidak memandang jasadnya, tidak memandang rupamu, ya, walakin yang yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah itu memandang bagaimana hatimu. Maka di sini in akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ini disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang berikutnya, kehidupan sosial itu adalah untuk saling tolong menolong, ya. Saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk saling tolong menolong dalam hal yang baik, ya, atau dalam hal takwa, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita diminta untuk membantu sesama yang mungkin memiliki kekurangan, atau kaum duafa, kaum fakir, kaum miskin, dan ada juga orang kaya, ada orang yang mampu. Maka ini adalah gunanya adalah untuk saling membantu. Ya, kalau yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin, yang pandai gitu ya, yang sudah tahu menolong orang yang belum tahu. Ini adalah untuk saling tolong menolong, ya. Membantu dulu, nanti balasannya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya. Kemudian yang selanjutnya, kehidupan sosial itu adalah untuk mengukur kadar keimanan seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-mu'minul ladzi yukhalitu nasa wa yusbiru ala adahim khairun minal ladzi la yukhalitu nasa wa la yusbiru ala adahim. Seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi Rasulullah SAW dahulu melakukan yang namanya uzlah, mengasingkan diri, mengucilkan diri dari masyarakat. Tapi bukan berarti Rasulullah SAW senantiasa bersembunyi. Tetapi Rasulullah SAW beruzlah adalah untuk kembali ke masyarakat, untuk membimbing masyarakat, untuk mendidik, mengajarkan ilmu, ya, membersihkan dosa itu ya dengan ilmu, ya. Maka ini Rasulullah SAW beruzlah, ya, bukan untuk menyembunyikan diri dari masyarakat, tetapi Rasulullah SAW untuk kembali ke masyarakat karena gangguan semakin kuat, ujian semakin berat. Maka Rasulullah SAW mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari solusi bagaimana nanti bergaul kembali, ya, berdakwah kembali di tengah-tengah masyarakat, ya, menghadapi gangguan yang ada pada mereka. Bukan berarti Rasulullah SAW melarikan diri. Selanjutnya, kehidupan sosial itu adalah sebagai laboratorium
atau sebagai tempat untuk membentuk akhlak. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala ya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'il hasanata wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, yaitu kepada Abu Dzar, ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi ini ya, jadi pada wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Itu adalah agar supaya kita ini menempa diri ya di dalam kehidupan sosial, melatih diri, mungkin melatih kesabarannya, melatih kejujuran, melatih amanah, ya, melatih apa namanya, ya tadi ya, amanah, kejujuran ya, ketika kita berhadapan dengan masyarakat. Maka ketika kita tidak bisa ya, tidak bisa menghadapi dengan kejujuran, maka sebaliknya ya, tempat atau sosial, kehidupan sosial itu akan membentuk akhlak yang mazmumah. Tapi kalau kita kuat itu ya, amanah, jujur itu ya, maka insya Allah justru kita akan mendapatkan akhlak yang baik. Jadi kehidupan sosial adalah sebagai tempat untuk membentuk akhlak yang baik atau sebaliknya yang tidak baik. Kemudian kehidupan sosial, yaitu dalam hal ini adalah masyarakat, itu adalah tempat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sifat dan salah satu karakter dari orang yang beriman. Ya. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki, perempuan, sebahagian mereka dalam menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka mengajak yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Dan juga ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia ubah dengan apa? Dengan tangannya. Fa ilam yastati', kalau enggak bisa maka dengan lisannya. Kalau tidak bisa maka dengan apa? Hatinya. Wa huwa adhaful iman. Maka dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Yaitu dengan apa itu yang dimaksud dengan mencegah kemungkaran dengan hatinya, yaitu dengan apa? Dengan kita membencinya. Ya, kita membenci kemungkaran tersebut, ya. Kalau bisa adalah dengan lisannya, menasihati, ataupun dengan tangannya atau dengan kekuasaannya yang dimilikinya. Maka amar ma'ruf ini adalah pekerjaan yang cukup berat ya, terutama adalah mencegah kemungkaran karena tantangan yang sangat luar biasa. Jadi ini adalah gambarannya ya. Jadi mencegah kemungkaran ya dengan apa? Dengan tangannya, dengan action gitu ya. Kalau tidak mampu gitu ya, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu lagi maka dengan hati ya. Maka jika tidak mampu ya dengan tangan, dengan lisan, maka dengan hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Pembahasan yang kedua yaitu tentang bagaimana gambaran masyarakat yang menjadi dambaan bagi kaum muslimin umat Islam.
Di antaranya adalah selalu patuh dan terhadap apa? Terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, syarat menjadi sebaik-baik masyarakat adalah masyarakat yang senantiasa beramal ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga adab-adab sesama tetangga, tidak menzolimi, menyakiti ataupun menelantarkannya. Kemudian berikutnya adalah masyarakat muslim adalah di mana muslim selamat dari muslim lainnya. Ya. Jadi yang idealis masyarakat yang selamat dari muslim lainnya dari tangan dan lisannya. Kemudian adanya saling tolong menolong dengan memenuhi kebutuhannya. Kemudian kebaikan masyarakat muslim itu akan terwujud, akan dirasakan oleh orang-orang non-muslim, yaitu dalam masalah bertetangga. Ya, selain itu juga ada gambaran masyarakat Islam, yaitu diantaranya adalah tauhidullah, yaitu masyarakat yang mentauhidkan Allah, yang beriman kepada Allah, ya, yang mengakui bahwa Allah adalah sebagai Rabb-nya yang berhak untuk diibadahi dan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Kemudian adanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dengan sesama umat Islam. Ya, kemudian adanya persamaan dan kesetiakawanan, kemudian musyawarah dan tasamuh, saling bertoleransi, mengerjakan amal soleh dan istiqomah dalam membela kebenaran. Kemudian bagaimana Islam mengatur toleransi baik inter berarti antar sesama umat Islam atau yaitu antar umat beragama. Ya. Jadi toleransi dalam Islam itu bukan toleransi yang tanpa batas, tetapi memiliki batasan-batasan tertentu yang mana batasan tersebut tidak boleh dilanggar. Ya, jadi toleransi tidaklah berarti mengakui kebenaran agama mereka, tapi mengakui keberadaannya sebagai suatu realitas yang ada di masyarakat. Ya, kemudian bukan pula berkompromi atau bersifat sinkretisme dalam keyakinan dan ibadah. Jadi dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, maka tidak bisa dikompromikan ya antara Islam dengan yang bukan Islam. Jadi Islam itu mengatur toleransi dengan sesama muslim yang berlainan mazhab, berlainan pandangan atau golongan. Islam juga mengatur toleransi dengan umat agama lainnya. Coba kita pelajari bagaimana batasan dan toleransi dalam Islam. Ya, di antara contohnya adalah tidak ikut dalam upacara keagamaannya, tidak mendoakan mendapatkan rahmat dan berkah, tidak menyelenggarakan jenazah secara Islami, tidak mengucapkan salam, tidak mencela agama mereka apalagi mencela Tuhan mereka. Ini batasan-batasan dalam toleransi. Ya, jadi memberikan kebebasan kepada non-muslim untuk melaksanakan ritual ibadah yang diselenggarakan oleh mereka, yaitu dalam hal ini misalnya menyelenggarakan jenazahnya, walaupun kita dibolehkan untuk bertakziah tapi tidak dalam rangka untuk mendoakan, tetapi dalam rangka adalah sebagai manusiawi, ya, untuk menghormati sisi kemanusiaannya. Kita boleh berziarah. Kemudian yang dibolehkan adalah menghormati keyakinan mereka, tidak memaksakan keyakinan kita kepada mereka, berdialog dengan baik, ya, terutama dalam urusan dunia. Walaupun dibolehkan dalam masalah agama, namun tentunya adalah orang yang ahlinya. Bagaimana untuk
mewujudkan kesejahteraan sosial, di antaranya adalah untuk menjaga persatuan ya di negara kita NKRI ini perlu sekali terwujud adanya persatuan dan memiliki semboyan yang sangat luar biasa ya, berbeda-beda tetapi satu jua. Ini adalah salah satu prinsip yang salah satu yang untuk mewujudkan kesejahteraan sosial adalah adanya persatuan, menjaga perbedaan ya. Kemudian persaudaraan, persamaan ya dalam hal persamaan dalam hukum gitu ya. Kemudian adanya kebebasan tetapi memiliki batasan, adanya pertahanan, hidup bertetangga, perdamaian, musyawarah, keadilan dan kepemimpinan. Kemudian yang terakhir, pandangan Islam terhadap beberapa persoalan sosial. Di antaranya adalah kemiskinan, kebodohan dan pengangguran. Jadi kemiskinan itu ada dua, yaitu miskin iman dan miskin material. Ya, ini secara umum ya, miskin dari segi materi dan dari spiritual. Demikian pula kebodohan ada dua macam, ada kebodohan dalam beragama, ada kebodohan dalam hal dunia. Dua masalah ini memiliki hubungan konotasi yang sangat erat. Kemiskinan itu bisa menimbulkan kebodohan atau sebaliknya kebodohan itu menimbulkan kemiskinan. Ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga disebutkan di sini salah satu dari adanya kebodohan, kemiskinan adalah karena adanya penindasan ya. Bisa juga karena penindasan dari orang-orang yang berbuat zalim atau bahkan orang-orang yang berkuasa ya. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya ya ditindas oleh orang-orang yang berkuasa, yaitu kaum kafir Quraisy ketika ada di Mekah. Maka kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhijrah ke Madinah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui kaum muhajirin kaum Ansor yang ada di Madinah. Kebodohan, kemiskinan itu juga mungkin disebabkan oleh karena cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadhahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Ya. Dan sesungguhnya kami Allah telah mengutus Rasul pada umat sebelum kalian, kemudian kami siksa mereka dengan kesengsaraan dan kemelaratan supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk berserah diri. Jadi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menguji manusia ya dengan ujian, cobaan, kemiskinan atau kemelaratan ya adalah agar supaya apa? Supaya manusia itu kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan tunduk berserah diri. Karena boleh jadi ketika manusia dalam keadaan yang kaya, manusia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akan timbul kesombongan di dalam dirinya. Dan juga bisa disebabkan oleh apa? Manusia melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu macam makanan saja, sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami daripada apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merahnya." Ya, ini kaum Bani Israel gitu ya, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah diberi makanan yang cocok untuk mereka, tapi mereka kemudian belum puas ya, maka mereka meminta yang lainnya. Mengenai pengangguran ya, jadi menganggur ini identik dengan bermalas-malasan
atau menganggur selain mendatangkan efek negatif bagi pelaku secara langsung juga akan mendatangkan dampak tidak langsung terhadap perekonomian Islam. Ya, padahal Islam itu mendorong pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuk, ya, seperti pertanian, penggembalaan, berburu, industri, berdagang dan lain-lainnya. Jadi Islam tidak semata-mata memerintahkan untuk bekerja, tetapi bekerja harus dengan baik, dengan ihsan, ya, penuh dengan ketekunan dan profesional. Dan Islam itu adalah agama yang menganjurkan sekali untuk kita bekerja keras, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah, tidak ada seorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan hasil kerja keras tangannya sendiri. Ini menunjukkan bahwa Islam itu dituntut untuk mandiri dalam bekerja, ya, tentunya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan Islam sebaliknya membenci pengangguran, ya, pengangguran yang hanya berpangku tangan menunggu datangnya rezeki. Maka ini sangat tidak dibenarkan dalam Islam, ya. Jadi ini ada riwayat yang menjelaskan, aku sangat membenci orang menganggur, yaitu tidak punya amalan untuk penghidupan dunianya ataupun akhiratnya. Ya, baik, demikian pertemuan kita yang mengenai kehidupan sosial, mudah-mudahan bermanfaat. Dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.